Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa kaum muslimin seluruh Indonesia yang sedang menanti buka puasa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ibadah puasa kita beserta ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kali ini. Tentu Ramadan kali ini sungguh sangat unik dan sangat membutuhkan kesabaran bagi kita umat Islam dimanapun kita berada. Kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang puasa Ramadan pada penyandang diabetes atau kencing manis yang tentu kita tahu bersama persoalan kencing manis ini belakangan sedang naik daun karena angkanya dari waktu ke waktu terus naik di Indonesia. Dan kalau kita lihat angka riset kesehatan dasar tahun 2018 angkanya mencapai sekitar 10% lebih. Artinya kalau kita kumpulkan orang dewasa 100 orang, maka bisa sampai 10 orang diantaranya memiliki kencing manis atau pre-diabetes. Nah, apa itu kencing manis Bapak Ibu sekalian? Kencing manis atau diabetes mellitus itu adalah keadaan di mana kadar gula darah kita terus-menerus tinggi, ya, berkepanjangan, dan itu berakibat pada kerusakan pembuluh darah, baik pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar di semua organ, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kerusakan organ itu sendiri, seperti cuci darah, kebutaan, ya, serangan jantung, serangan stroke, kelainan pembuluh darah kaki, dan sebagainya. Jadi kita harus mencegah diabetes ini dari awal, dari masa anak-anak, bahkan dari saat ibu hamil, ya, sedang menunggu persalinan bayinya. Pencegahan diabetes sudah bisa dilakukan. Nah, pada bulan ini tentu para penyandang diabetes akan memiliki pengalaman tersendiri pada saat bulan Ramadan karena mereka harus beradaptasi dan harus dilakukan penyesuaian tersendiri terkait dengan diabetesnya selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian memiliki atau menyandang diabetes, maka sebaiknya persiapan menghadapi puasa Ramadan itu sudah dilakukan mulai dari 8 sampai 10 minggu sebelum Ramadan. Biasanya di situ dokter akan memberikan edukasi dan dilakukan pengkajian komprehensif agar nanti pada saat masuk ke bulan Ramadan segala sesuatunya sudah baik, gulanya sudah terkontrol, tensinya sudah terkontrol, kolesterolnya sudah terkontrol, ya, dan segala sesuatunya dalam kondisi yang baik. Sehingga nanti pada saat menjalankan ibadah Ramadan
tentu terhindar dari komplikasi atau efek samping ya pada saat kita menjalankan ibadah puasa tersebut pada penyandang diabetes. Biasanya pada pengkajian sebelum Ramadan itu dokter juga biasanya mengklasifikasikan Bapak Ibu ya sebagai penyandang diabetes yang akan menjalankan ibadah puasa ini dengan tiga klasifikasi atau stratifikasi risiko menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu yang tergolong risiko sangat tinggi, yang kedua risiko tinggi, dan yang ketiga risiko ringan atau sedang. Risiko tinggi menjalankan ibadah puasa ya pada penyandang diabetes ini misalkan adalah yang sudah kencing manis yang sudah menjalani cuci darah teratur, kemudian kencing manis yang tipe 1 yang mendapatkan suntikan sampai 4 kali atau lebih sehari, kemudian juga ibu hamil yang juga kencing manis yang mendapatkan suntikan insulin yang banyak, kemudian yang dalam 3 bulan terakhir sering terjadi drop gula darahnya berulang atau darahnya asam berulang, itu biasanya diklasifikasikan sebagai risiko sangat tinggi. Nah ini biasanya sangat dianjurkan untuk sangat berhati-hati kalau tetap ingin berpuasa. Dalam pandangan dokter mungkin lebih baik tidak dianjurkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah risiko tinggi, ini biasanya yang menggunakan pengguna obat-obatan yang memiliki risiko dropnya tinggi. Dan risiko ringan tentu lebih banyak dengan obat-obat pil yang seperti metformin dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih bahaya yang harus diwaspadai? Tentu kalau penyandang diabetes berpuasa yang harus diwaspadai adalah gula darahnya drop, ya. Yang kedua adalah atau terlalu tinggi, yang ketiga adalah kekurangan cairan, dan yang keempat adalah darahnya menjadi asam atau bahkan ada bekuan darah di pembuluh darah dan seterusnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, itu yang nanti akan diedukasikan bagaimana pencegahannya. Nah, selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pengaturan makan pada penyandang diabetes ini total kalorinya tidak berbeda dengan sebelum masuk bulan Ramadan, hanya saja distribusi kalorinya biasanya 50% dikonsumsi pada saat berbuka puasa, 10% mungkin setelah sahur, dan 40% dari total kalori itu dikonsumsi saat melakukan sahur ya. Jadi sebenarnya dari total kalori tidak ada perbedaan, hanya saja dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi serat ya, minum yang cukup kalau tidak ada kontraindikasi untuk mengkonsumsi air minum cukup, dan kemudian yang lain adalah tentu dianjurkan untuk berolahraga secara teratur tapi berolahraga yang ringan. Nah, olahraga untuk penyandang diabetes biasanya dianjurkan menjelang berbuka puasa yang ringan-ringan saja, tidak seperti olahraga permainan dan sebagainya. Yang lain tentu kalau melakukan ibadah tarawih itu bagian dari olahraga juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, obat-obatan perlu diadaptasikan. Sebenarnya obat-obat yang seperti metformin, golongan DPP-4 inhibitors, atau obat-obatan yang selama ini sudah rutin dikonsumsi, itu boleh dikonsumsikan. Yang sekali sehari tentu dipindah pada saat malam hari, kemudian yang 2 kali biasanya dikonsumsi pada saat berbuka dan pada saat sahur. Nah, untuk obat-obatan yang dikonsumsi selama ini sampai 3 kali, tentu dianjurkan untuk dikonsumsi 2 kali saja dengan pengaturan dosis yang nantinya biasanya dokternya akan mengarahkan 2/3 dosisnya dikonsumsi pada saat berbuka puasa dan sekitar 1/3 dikonsumsi pada saat sahur. Pengguna insulin yang sekali juga boleh diteruskan, kemudian yang 2 kali, dosis yang saat pagi biasanya disuntikan pagi dipindahkan pada saat berbuka, dan yang biasanya disuntik sebelum makan malam
dipindah pada saat sahur tentu dikurangi sekitar 25 sampai 50% dari total dosis yang pada saat tidak melakukan puasa atau sebelum Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu bahaya tadi yang mengintai itu harus diwaspadai. Jadi kalau kira-kira memang ada rasa gula darah drop seperti keringat dingin, ya, lemes yang hebat, berdebar-debar, jangan ragu-ragu untuk membatalkan puasanya. Dan Bapak Ibu juga kalau yang mengkonsumsi obat-obatan, ya, atau menggunakan obat-obatan diabetes yang kompleks, yang banyak, tentu itu lebih sering lagi harus memeriksakan gula darah puasa mandiri di rumah. Dan periksa gula darah puasa mandiri di rumah itu tidak membatalkan puasa. Baik, demikian mungkin kira-kira tips dan triks singkat dari saya untuk Bapak Ibu penyandang diabetes yang menjalankan ibadah puasa, ya, Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, ya, puasanya tanpa ada gangguan yang berarti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.